Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa tajawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون سمعنا وأطعنا. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita bersama-sama menguatkan keimanan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya mensyukuri seluruh nikmat yang Allah telah anugerahkan kepada kita, dan menggunakan kesempatan hidup ini untuk senantiasa melakukan perbuatan yang terbaik sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang baik, tentunya selalu menghambakan, mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengevaluasi seluruh noda dan dosa yang pernah kita perbuat dengan bertaubat dengan taubatan nasuha. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, pada awal tahun ini kita menyaksikan betapa dahsyatnya musibah yang menimpa saudara-saudara kita di belahan negeri ini. Di saat pandemi COVID-19 belum reda, bahkan yang terpapar itu semakin meningkat, Allah Subhanahu wa taala kembali menurunkan musibah. Mulai dari musibah longsor di Kabupaten Sumedang yang tidak kurang menelan korban 40 jiwa. Kemudian banjir di Kalimantan Selatan, setidaknya 3 orang meninggal dunia dan nyaris 44.000 mengungsi. Kemudian erupsi di Semeru dan juga gempa di Sulawesi Barat yang menurut informasi menelan korban 84 jiwa dan 1.000 orang luka-luka, bahkan lebih dari 33.000 mengungsi. Disusul lagi dengan jatuhnya pesawat Sriwijaya Air yang membawa penumpang 62 penumpang dan sekaligus menjadi korban. Hadirin ikhwah fillah rahimakumullah, musibah yang melanda negeri ini membuat kita tersentak. Mudah-mudahan mereka yang wafat, yang meninggal melalui musibah itu oleh Allah dicatat sebagai husnul khatimah. Dan kita tentunya yang menyaksikan bertubi-tubinya musibah di belahan negeri ini, semoga mendapatkan pelajaran yang berharga, semoga mendapatkan pelajaran yang besar, karena Allah Subhanahu wa taala selalu menguji kita. Allah mengingatkan kita bahwa kita selama hidup kita akan selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 168, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qata'nahum fil ardi umama minhumus salihuna wa minhum duna dzalik wa balunahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Dan kami pecahkan mereka di dunia ini menjadi beberapa golongan. Di antaranya ada orang-orang yang salih dan ada yang tidak demikian. Dan kami uji mereka dengan nikmat yang baik-baik. Wa balawnahum bil hasanat. Allah menguji manusia itu dengan ujian yang baik-baik, dengan nikmat yang baik-baik dari Allah Subhanahu wa taala.
ada juga yang Allah uji wasai'at, yakni dengan musibah, dengan bencana yang buruk, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada kebenaran. Hadirin ikhwah fillah rahimakumullah, menurut ayat ini Allah Subhanahu wa taala kelompokkan manusia itu ke dalam dua kelompok. Kelompok yang pertama ada kelompok orang-orang yang salih. Kelompok yang kedua ada kelompok orang-orang yang durhaka atau yang tidak salih, yang membangkang terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan di ayat ini pula Allah menjelaskan, Allah menguji kepada kita yang masih hidup dengan kenikmatan yang baik-baik, dengan keburukan, bencana, musibah, dan lain sebagainya. La'allahum yarji'un, agar kita kembali kepada kebenaran. Ketika kita mencermati musibah yang datang kepada umat manusia, boleh jadi merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, boleh juga azab dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang salih ketika dia mendapati musibah, ketika dia wafat dalam musibah itu, maka ini adalah merupakan ujian, dan insya Allah husnul khatimah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika orang itu wafat dalam keadaan durhaka, membangkang aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah merupakan azab dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya akhir dari hidupnya adalah su'ul khatimah. Naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Nah itu hadirin ikhwah fillah rahimakumullah, dengan adanya musibah harus membuat kita belajar. Musibah yang datang semoga dapat membuka hati kita untuk senantiasa introspeksi, untuk senantiasa bermuhasabah diri, dan mudah-mudahan dapat melahirkan mahabbah, dapat melahirkan kecintaan, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian 24 jam yang kita lalui ini, mari kita isi dengan amal-amal solih. Karena kita tidak tahu musibah itu di detik mana datang. Karena kita tidak tahu mati itu di detik yang mana datang. Tetapi ketika kita beriman, beramal solih, kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun musibah itu datang kepada kita, maka insya Allah akan menggugurkan dosa-dosa kita, dan insya Allah husnul khatimah. Hadirin ikhwah fillah rahimakumullah, sejatinya musibah yang menimpa manusia itu ada dua macam. Yang pertama, musibah yang menimpa dunia. Musibah yang menimpa dunia ini sebetulnya musibah yang ringan. Karena musibah yang menimpa dunia, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang yang terdampak musibah itu. Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. Jangankan musibah banjir, gempa bumi dan lain sebagainya, ketika kita mengalami sakit, ketika kita kehilangan harta benda, diambil orang misalkan, itu akan menggugurkan dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam salah satu sabdanya, hadis riwayat Tirmidzi, bahwasanya orang yang terkena musibah, Allah akan menggugurkan dosa-dosanya sehingga akhirnya ia berjalan di muka bumi ini tanpa dosa. Fama yakhruju bala'u bil 'abdi hatta yadruhu yamshi 'alal ardi ma 'alaihi khati'ah. Seorang hamba senantiasa akan mendapatkan cobaan hingga dia berjalan di muka bumi dalam keadaan bersih dari dosa. Ketika seseorang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rasa sakit, maka Allah akan gugurkan dosa-dosanya. Ketika seorang diberikan oleh Allah kehilangan harta bendanya, Allah akan gugurkan dosa-dosanya. Ketika seorang mendapatkan musibah, baik itu gempa, longsor, bencana alam, atau dia kecelakaan, baik di daratan, di lautan, di udara, maka Allah akan gugurkan dosa-dosanya. Hadirin ikhwah fillah rahimakumullah, ketika menghadapi musibah-musibah tersebut, orang yang beriman diperintahkan oleh Allah hendaknya selalu bersabar, tabah serta ikhlas menerimanya, mengembalikan semuanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita itu dari Allah dan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin ikhwan fillah rahimakumullah. Kemudian yang kedua, musibah yang menimpa agama. Ternyata hadirin ikhwan fillah rahimakumullah, yang dimaksud dengan musibah itu bukanlah semata-mata yang bersifat fisik material saja, seperti bencana alam ini, melainkan terdapat pula musibah yang berkaitan dengan agama dan perilaku. Bahkan musibah ini lebih dahsyat dan lebih buruk akibatnya. Rasulullah SAW berlindung dari musibah ini. Beliau senantiasa melafalkan doa, wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablaghu alimna. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan engkau jadikan musibah menimpa agama kami, dan jangan engkau jadikan dunia sebagai keinginan kami yang terbesar dan sebagai puncak ilmu kami. Perilaku korupsi, menghalalkan segala cara mendapatkan kenikmatan duniawi semata, bersifat sesaat, mengorbankan akidah dan keyakinan serta integritas pribadi, bahkan menukarkan dan mengganti agama demi materi, demi sesuap nasi, itu adalah bentuk dari musibah agama. Demikian pula ada orang yang mengaku muslim tetapi tidak berperilaku seperti muslim, alergi dengan aturan Allah, alergi dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Dia mengaku muslim tapi tidak beribadah, tidak kenal sholat, tidak kenal Al-Quran, syirik senantiasa dia lakukan. Ini adalah merupakan salah satu bentuk dari musibah agama. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat untuk ditadaburi, untuk dipelajari agar selamat dunia dan akhirat. Ternyata Al-Quran tidak dipelajarinya, bahkan ayat-ayat Allah ditentangnya. Ini adalah bentuk dari musibah agama. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Hadirin ikhwan fillah rahimakumullah, mari kita hindari seoptimal mungkin baik musibah yang bersifat duniawi maupun musibah yang bersifat agama, dengan senantiasa meningkatkan kualitas, kuantitas keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan senantiasa beramal sholih. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah kehidupan bahagia dunia dan akhirat. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin ikhwan fillah rahimakumullah, sesungguhnya yang dikhawatirkan atas seorang muslim ketika musibah menimpa agamanya bukan ketika musibah yang bersifat duniawi. Karena musibah dunia adalah musibah yang dapat menggugurkan dosa-dosa seseorang. Musibah dunia akan mengangkat derajat seseorang. Tetapi ketika musibah yang bersifat agama menimpa kita, ini adalah musibah yang sebenarnya. Ini adalah musibah yang super dahsyat, yang menyebabkan celaka kita dunia dan akhirat. Oleh karena itu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari musibah agama. Maka kita harus berjuang dengan sekuat tenaga, dengan seoptimal mungkin. Mari kita senantiasa taat kepada Allah, meningkatkan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun, sesibuk apapun kita, tetap kita prioritaskan Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwah fillah rahimakumullah, Rasulullah mengajarkan kepada kita agar kita terhindar dari musibah agama, dan tentunya kita sering membacanya dengan melafalkan doa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi.
wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najatan min nari wal afdal hisab. Ini adalah doa yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan tentunya ini populer oleh kita, sering dibaca, senantiasa kita amalkan. Tidak hanya ketika ba'da sholat, menjadi zikir harian kita. Di setiap kesempatan kita baca doa-doa ini, selain kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di samping itu kita juga agar terhindar dari musibah agama, Rasulullah mengajarkan kepada kita doa yang super hebat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita ditunjukkan bahwa yang benar itu adalah benar, agar kita diberikan kekuatan agar kita senantiasa melaksanakan kebenaran itu. Dan kita berdoa kepada Allah agar kita dihindarkan dari keburukan, dari kemaksiatan dan lain sebagainya yang akan menjerumuskan kita celaka dunia dan akhirat, dan agar kita diberikan kekuatan untuk menghindarinya. Itu senantiasa kita panjatkan doa tersebut. Akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik hidayah kepada kita semua, sehingga kita senantiasa dapat meningkatkan ketaatan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita terhindar dari musibah agama yang akan menyebabkan kita celaka dunia dan akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan bil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan bir rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nari wa ba'dal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ihdinas siratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Qalu qul hada wastaghfirullah li wa lakum. Aqimis shalah.